pemahamannya setiap individu itu harus paham dulu dia memiliki potensi apa. Karena setiap individu, siapapun orangnya, bagaimanapun juga selemah-lemahnya individu itu pasti punya kekuatan. Disiarkan langsung dari Gedung Auditorium Universitas Bengkulu 99,2 Sorot FM dan di Soroni Pradinya Bengkulu. Halo Akademia Bengkulu, selamat siang. Kembali lagi di special talk show kali ini ditemenin bareng Elsa dan juga ada narasumber penting kita kali ini Akademia Bengkulu di siang hari ini nemenin makan siang kamu. Dan tentunya buat kamu yang penasaran sama bintang tamu kita di siang hari ini di special talk show, karena ada narasumber yang cantik banget Akademia Bengkulu, awet muda. Jadi buat Akademia Bengkulu stay tune terus ya, nanti kita bakalan bincang-bincang untuk kamu. Jadi buat kamu stay tune terus di 99,2 Sorot FM dan di Soroni Pradinya Bengkulu. 99,2 Sorot FM dan di Soroni Pradinya Bengkulu. Dan masih bareng Elsa juga Akademia Bengkulu. Selamat siang ya buat kamu yang lagi makan siang, yang belum makan siang buruan makan sambil dengerin kita bincang-bincang di siang hari ini ya bareng bintang tamu. Tadi Elsa udah jelasin ya, kayaknya langsung aja kita perkenalan sama bintang tamu kita di siang hari ini. Boleh diperkenalkan Bu? Oke. Selamat siang juga ya untuk semua, kemudian untuk pemirsa pendengar Akademia Bengkulu Bu? Ya, Akademia Bengkulu yang dimana saja berada gitu. Baiklah, nama saya Yunilisia, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oke. Nah Bu, kan di siang hari ini kan kita ada tema ya Bu. Kita lagi mau bincang apa nih Bu di siang hari ini? Kayaknya tentang SDGs ya, kan lagi marak-maraknya itu di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, ini kan program yang sifatnya sudah internasional dan nasional dan semua orang sudah tahu tentang hal itu. Gitu. Oke, kita lagi bahas tema tentang SDGs 3, goal 3 ya Bu ya, tentang kehidupan sehat dan sejahtera. Oke, dan sebelumnya Elsa pengen tanya dulu nih Bu, SDGs itu apa sih Bu? Mungkin Akademia Bengkulu udah pernah dengar tapi lupa, mungkin boleh dijelasin lagi. Kan SDGs itu kan sebenarnya adalah seperti istilahnya SDGs, jadi sustainable, kemudian development, kemudian goal ya. Artinya apa? Itu artinya pembangunan berkelanjutan. Nah, SDGs ini merupakan aksi global dunia yang menekankan pada pembangunan masyarakat, pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan pembangunan lingkungan. Artinya apa? Jadi SDGs ini yang membedakan dia dengan MDGs sebelumnya. Kalau MDGs itu belum memasukkan programnya ke dalam aspek keselamatan planet bumi. Nah, kalau di SDGs itu sudah ada keselamatan planet bumi yang disebut dengan pilar lingkungan. Jadi pilarnya SDGs itu ada 3, pilar sosial, pilar ekonomi, dan pilar lingkungan. Oke, pilar lingkungan. Karena berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan, maka pelaksanaan SDGs itu adalah pembangunan yang memenuhi namanya pembangunan berkelanjutan itu harus berorientasi berkelanjutan. Artinya apa? Pembangunan yang dilakukan itu tidak membuat beban pada generasi berikutnya. Jadi pembangunan yang kita lakukan itu pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan kita dan tidak membuat beban pada generasi berikutnya. Masa akan datang Gitu. Oke, dan Akademia Bengkulu itu dia ya penjelasan singkat dari Ibu Yuni ya Bu. Oke, jadi buat Akademia Bengkulu yang masih penasaran setelah mengetahui penjelasan singkat dari Ibu Yuni, jadi buat kamu stay tune terus di 99.2 Sorot FM Bengkulu Radio. 99,2 Sorot FM Radio Soroni Pradinya Bengkulu, dan masih bareng Elsa juga di siang hari ini. Akademia Bengkulu masih bareng bintang tamu kita Ibu Yuni ya. Dan kayaknya langsung aja nih, Akademia Bengkulu Elsa ada pertanyaan untuk Ibu ya Bu. Kan kita temanya tadi goals 3 SDGs-nya tentang kehidupan sehat dan sejahtera. Nah, kalau menurut Ibu sendiri Bu, mungkin dari prodi KS-nya, itu kehidupan sehat dan sejahtera itu seperti apa Bu? Kan seperti apa di level 3 SDGs ya, bahwa kesehatan dan kesejahteraan. Berarti mereka itu mendahulukan konsep sehat dulu kan, kemudian baru bisa sejahtera. Jadi ya memang segala sesuatu manusia itu harus sehat dulu. Jadi sehat fisiknya, sehat mentalnya gitu ya. Dalam arti kata juga
ada rohani dan jasmani, kata-kata kita gitu. Jadi kalau dia udah sehat fisik dan kemudian sehat mentalnya, maka dia bisa melakukan upaya-upaya kesejahteraan. Jadi orang dikatakan sejahtera itu apabila seseorang dapat melaksanakan pemenuhan kebutuhannya. Kebutuhannya itu baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan yang non fisik tadi. Nah, itu diawali dengan sehat dulu. Setelah dia bisa dapat memenuhi kebutuhannya, bukan hanya fisik dan non fisik, kemudian non fisik, kemudian ekonomi, sosialnya juga. Dasarnya sehat. Nah, kemudian orang sejahtera itu lagi dia bisa dapat memecahkan masalahnya. Itu contoh orang sejahtera. Jadi di dalam tatanan kehidupan itu pasti dihampiri kita menemukan berbagai persoalan hidup, masalah, tapi dia bisa memecahkan masalahnya. Bukan justru ketika masalah dia harus gantung diri, ketika masalah dia tidak mau bersosialisasi, ketika dia bermasalah itu tidak mau membuka diri dengan orang lain, tidak, tapi dia bisa memecahkan masalah. Jadi ketika dia punya masalah lalu dia berupaya mencari solusinya. Jadi masalah cari solusinya, itu ya tanda-tanda orang sehat. Yang ketiga, manusia itu bisa melaksanakan perannya. Kan setiap manusia itu punya status. Kalau status dia sebagai anak, dia bisa menjalankan perannya sebagai anak. Status dia sebagai mahasiswa, perannya sebagai mahasiswa. Status dia sebagai orang tua, perannya sebagai orang tua. Karena semakin banyak status yang melekat pada diri seseorang, maka perannya juga semakin banyak gitu. Nah, untuk itu dasarnya harus sehat gitu. Oke, karena kebanyakan mahasiswa dan masyarakat umum mungkin ya Bu, mereka mengartikan bahwa kehidupan sehat itu ya hanya tubuhnya aja yang sehat gitu kan Bu, dan juga menurut mereka sejahtera itu hanya materinya saja yang tercukupi, itu udah bisa dibilang sejahtera, padahal bukan ya Bu, banyak cakupannya. Jadi orang sejahtera itu indikasinya 3, dapat memenuhi kebutuhannya, dapat memecahkan masalahnya, dapat melaksanakan perannya. Itu 3 itu indikasi orang sejahtera. Kalau sehat fisik maupun non fisik, yang disebut dengan jasmani dan kesehatan rohani gitu. Itu yang dimaksudnya sehat. Nah, untuk sehat ini kan banyak upaya-upaya yang dilakukan, makanya program-program SDGs mengarah ke situ. Dan kalau misalnya nih Bu ya, kan tadi banyak tuh cakupan ya Bu dalam mungkin dalam pribadi Ibu tadi ya Bu ya. Nah, kalau dari program SDGs-nya sendiri Bu, ini cakupan bisa dikatakan orang tuh masyarakat itu berkehidupan yang sehat dan sejahtera itu seperti apa? Ya, yang seperti saya sampaikan tadi ya. Jadi masyarakat itu pada intinya, kalau masyarakat itu pada intinya dia mandiri, itu udah disebut dia sejahtera gitu. Dan tadi saya sudah katakan kalau secara fisik dia sehat, kemudian secara spiritual kan dan kejiwaan dia juga sehat gitu. Itu yang disebut dengan sehat tadi. Jadi dia tidak sakit-sakit, walaupun sakit dia bisa berobat, kemudian dia bisa menyelesaikan masalahnya, dia bisa melaksanakan perannya itu tadi yang saya katakan yang pertama tadi. Oke. Baik Bu, terima kasih penjelasannya Ibu ya. Dan Akademia Bengkulu, kayaknya kita bakal break dulu. Jadi buat Akademia Bengkulu yang tambah penasaran ya tentang program SDGs, tentang tema kita di siang hari ini ya, tentang kehidupan sehat dan sejahtera, kamu stay tune terus di 99,2 Sorot FM, Radio Sorone Pradinya Bengkulu. 99,2 Sorot FM, Radio Sorone Pradinya Bengkulu. Dan masih bareng Elsa juga, Akademia Bengkulu ya di siang hari ini. Nah, buat kamu yang belum makan siang, buruan sambil kita bincang-bincang di siang hari ini bareng Ibu Yuni ya, Akademia Bengkulu. Kayaknya lanjut lagi Ibu, kita bahas tentang SDGs-nya lagi. Nah Bu, kan tadi udah beberapa pengertian, terus cakupannya dalam kehidupan sehat dan sejahtera. Nah, kalau misalnya target dalam SDGs sendiri, tema GOS 3 kehidupan sehat dan sejahtera itu apa saja Bu? Ya, terima kasih. Jadi tema SDGs yang ketiga itu tentang kesehatan dan kesejahteraan itu adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk di semua usia gitu ya, untuk mencapai kehidupan sehat sejahtera pada tahun 2030. Kayak itu penekanan daripada itu program sehat dan sejahtera di SDGs itu. Lalu strateginya, target yang mau disampaikan meliputi, kalau tidak salah saya ada 13 komponen ya. 13 komponen itu satu, dia antara lain itu penurunan kematian ibu, kemudian penurunan kematian anak, kemudian mengurangi kematian
akibat penyakit menular dan penyakit yang tidak menular. Itu targetnya juga. Kemudian atau pencegahan penyalahgunaan narkoba. Ini program yang sangat besar ya. Narkoba itu terutama BNN itu meluncurkan dana untuk pencegahan narkoba itu ber-MN gitu. Kemudian menjamin layanan kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi itu harus dilakukan juga supaya orang tuh jadi sehat, karena penyakit-penyakit yang muncul karena penyebab penyalahgunaan pemahaman seksual dan tidak memperhatikan reproduksi itu juga sangat banyak. Lalu meningkatkan kesehatan yang universal. Jadi universal tuh banyak loh komponennya. Salah satu misalnya pelayanan KB. Lalu bagaimana penurunan wanita yang tidak melahirkan di usia yang masih muda. Bagaimana mereka menggunakan alat kontrasepsi yang modern, itu salah satu layanan universal gitu. Kemudian ada juga penguatan pelaksanaan pengendalian tembakau, ya istilahnya tuh tobacco control ya. Jadi bagaimana kita mau sosialisasikan supaya menggunakan tembakau terutama rokok itu terkontrol dengan baik, itu target juga. Lalu yang berikutnya yang ke-10 atau yang ke-9 itu lupa saya ya, pengembangan dan penelitian tentang vaksin dan obat. Gitu. Lalu yang berikutnya itu peningkatan biaya kesehatan. Jadi kita ada peningkatan biaya kesehatan itu terutama untuk memberi pelayanan kemudahan pada masyarakat untuk berobat supaya dia untuk sehat. Antara lain itunya target yang dilakukan oleh SDGs pada program kesehatan dan kesejahteraan. Nah, komponen semuanya itu akan membangun tatanan kehidupan manusia Indonesia, khususnya di Indonesia atau dunia, mereka menjadi sejahtera di segala usia. Dan usia gitu. Oke. Tadi kan yang terakhir tadi apa Bu? Strategi ya untuk mencapai hal tersebut yang saya sampaikan tadi. Adapun strategi yang kita lakukan tuh misalnya kita melakukan gerakan kesehatan masyarakat, ya, gerakan masyarakat untuk hidup sehat yang disebut dengan Germas. Nah, Germas ini kesehatannya itu mulai dari kita makan, memperhatikan pola makan, pola hidup, pola sanitasi, termasuk sumur, ya, NCK gitu, semua kayak gitu. Lalu makanan sehat, termasuk juga rokok. Kan ada dulu pernah ya Germas, gerakan itu ada sebut. Kemudian itu meningkatkan cadangan pangan untuk masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia. Jadi kita itu tidak lagi kekurangan pangan karena penekanan SDGs itu kita mengikis habis kemiskinan. Bila perlu kemiskinan itu pada level 0, ya kan, kosong. Harapannya seperti itu hingga terwujud pada tahun 2020. Kemudian strategi lagi yang dilakukan itu adalah peningkatan pelayanan medis. Ya, kegiatan peningkatan pelayanan medis kan menyeluruh ya, mulai dari desa sampai provinsi sampai ke tingkat nasional gitu. Nah, terutama tenaga medisnya juga, sarana prasarananya juga gitu. Bukan hanya tenaga medis tapi semua unsur yang berkaitan dengan pelayanan medis itu disiapkan gitu, yang mendukung supaya tercapai tujuan pelayanan medis yang baik. Lalu ada keempat tuh rehab medis. Maksudnya kalau sarana prasarananya nggak cukup, tempatnya belum bagus, itu kita rehab gitu, yang layak lah untuk masyarakat kita datang ke sana untuk berobat kemudian dia sehat gitu. Ya, yang kelima tuh dukungan masyarakat dari gangguan jiwa. Nah, ini yang luar biasa ya, karena masalah kesejahteraan sosial, masalah kesejahteraan itu salah satu masalahnya itu orang yang mengalami gangguan jiwa. Kesehatan mental. Iya, kesehatan mental. Itu tidak boleh lagi orang misalnya kesehatan mentalnya terganggu kemudian dipasung, itu nggak boleh karena itu udah melanggar HAM. Itu salah satu kayak gitu. Kemudian yang keenam, peningkatan aksesibilitas dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Jadi tidak boleh lagi kita
melayani masyarakat kita itu asal-asalan, asal kasih obat, nanti malpraktek, nggak boleh, tetap memberi layanan yang sangat Sesuai protokol berkualitas. gitu. Oke, itu dia Akademia Bengkulu ya mengenai penjelasan Ibu. Dan jadi buat Akademia Bengkulu yang penasaran ya Akademia Bengkulu, untuk selanjutnya kamu harus stay tune terus di 99,2 Soror FM Radio Sororip Radionya Bengkulu. 99,2 Soror FM Radio Sororip Radionya Bengkulu. Dan masih bareng Elsa dan juga bintang tamu kita siang hari ini ya Akademia Bengkulu, ada Ibu Yuni. Dan langsung aja, tadi kan kita bahas tentang target dari program SDGs ya Bu, dan juga strategi. Nah selanjutnya Elsa pengen tanya Bu, program ini SDGs ini juga dipegang sama Universitas Bengkulu ya Bu ya? Oke. Nah kalau misalnya ada dari orang luar Universitas Bengkulu ingin partisipasi ke dalam kegiatan yang tadi udah Ibu jelasin ya Bu ya, itu boleh nggak Bu, diperbolehkan atau tidak? Boleh. Jadi program SDGs ini kan untuk di Bengkulu itu kan sifatnya terintegral dengan instansi-instansi yang ada di seluruh provinsi Bengkulu, mulai dari provinsi sampai ke desa tadi ya Mas ya gitu. Jadi kalau di Universitas Bengkulu itu ada sentralnya yang dikelola oleh ketuanya Pak Jonet ya, oleh Pak Jonet Santoso. Jadi kalau ada sesuatu yang berkaitan dengan SDGs, mau berdiskusi atau mau memahami atau mau jadi relawan, silahkan temui Pak Jonet di sentralnya itu, center di SDGs ya, di senternya SDGs itu gitu. Dan itu juga banyak, partisipannya juga banyak karena ada 17 tujuan, ada 17 ya yang ingin dicapai komponennya SDGs itu seperti yang sudah kita pahami bersama gitu ya, bahwa target SDGs itu ada 17 target SDGs ya kan, yang mula-mula mungkin sudah pernah disampaikan kan, bahwa target SDGs itu pertama tanpa kemiskinan, yang kemudian ada tanpa kelaparan, kehidupan sehat sejahtera yang kita bicarakan pada saat sekarang itu yang di level 3, kemudian berpendidikan berkualitas, kesetaraan gender, nah air bersih dan sanitasi yang layak, lalu ada energi bersih yang terjangkau, lalu pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, ada lagi apa itu ya, industri, inovasi dan infrastruktur, lalu ada apa ya, itu berkurangnya kesenjangan, kan kita tuh kan banyak kesenjangan ya, yang kaya betul, terus yang miskin betul, kayak terpolarisasi gitu. Kemudian ada persoalan pemukiman kota dan desa, bagaimana kita membangun sebuah daerah yang berkelanjutan. Kemudian ada konsumsi dan produksi dan yang bertanggung jawab, bagaimana kita memproduksi dan mengkonsumsi itu harus bertanggung jawab loh, dalam aspek apapun juga gitu. Jangan bisa hanya mengkonsumsi, misalnya hutan dibabat habis, tapi tidak bertanggung jawab, itu namanya tidak memperhatikan hal-hal berkelanjutan. Kemudian penanganan perubahan iklim ya, itu efek yang luar biasa. Lalu ada ekosistem, tentang ekosistem daratan ya, yang termasuk hutan semua. Lalu kemudian ada lagi perdamaian dan keadilan, kemudian ada kelembagaan yang tangguh, kemudian kemitraan untuk mencapai tujuan. Nah itu komponen-komponen. Nanti jadi siapa-siapa yang mau ikut bergabung di SDGs itu ada 17 target ya. Nanti Anda lebih fokus di target yang mana gitu kan. Itu kan ini kan sudah full ya, manusia dan planet bumi. Jadi siapa yang misalnya tertarik dengan aspek daratan ya bisa nanti mendalami SDGs pada dimensi yang ke-14, ekosistemnya dan lain sebagainya. Jadi gitu, semua relawan pasti Pak Jonet suka. Nah, setiap rencana pembangunan itu merujuk pada dimensi-dimensi ini yang tatarannya pasti yang berkelanjutan, tidak merusak, tidak mengganggu kebutuhan untuk generasi selanjutnya. Oke, terakhir ya Bu ya, tadi kan semuanya udah dijelasin ya Bu ya. Boleh dijelasin lagi bagaimana cara wujudkan hidup sehat dan sejahtera Bu, biar masyarakat lebih tahu lagi Bu, sedikit saja. Iya, untuk hidup sehat sejahtera itu pertama kalau kita mau lihat pemahamannya, setiap individu itu harus paham dulu dia memiliki potensi apa. Karena setiap individu, siapapun orangnya, bagaimanapun juga selemah-lemahnya individu itu pasti punya kekuatan.
Pasti punya kekuatan. Jadi dia harus paham dulu saya ini siapa. Namanya pendekatan itu pendekatan strength ya, pendekatan kekuatan. Dari kekuatan itulah mereka mengidentifikasi saya ini siapa, saya bisa melakukan apa, tahu dia siapa diri dia. Lalu tentang kesehatan, saya ini kalau ada sakit apa, kendalanya di mana, itu harus teridentifikasi dengan baik. Nah, kalau itu bisa teridentifikasi dengan baik, dia juga bisa membuat peta tentang kesehatan, tentang kesejahteraannya, bagaimana dia bisa memenuhi kebutuhannya tadi, bagaimana dia bisa memecahkan masalahnya, bagaimana dia bisa bermainkan peran, itu baru sejahtera. Gitu. Jadi sejahtera itu pada umumnya dia bisa memenuhi kebutuhannya lahir, batin, dan sosial. Oke. Dan satu lagi Bu ya, ada kan Ibu dari Prodi Kesejahteraan Sosial kan Bu ya? Ada nggak program SDGs yang bekerja sama kesejahteraan sosial Ibu? Iya, ada, kayak terutama konsul gitu-gitu. Ya, jadi di program kesejahteraan sosial itu ini tidak berarti itu ya saya mensosialisasikan aja. Jadi kesejahteraan sosial itu pada intinya adalah suatu profesi yang memberikan pertolongan kepada manusia, itu baik secara individu maupun pada kelompok, maupun masyarakat yang mengalami masalah gitu. Jadi pertolongan itu kita berikan kepada mereka supaya dia bisa menyelesaikan masalahnya, lalu dia sejahtera gitu. Jadi kalau siapapun juga melalui radio ini ya, saya menghimbau kalau ada di antara kita semua itu memiliki masalah, bisa konsultasikan ke labnya ilmu kesejahteraan sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Insya Allah kalau udah kesana nanti kita diberi berbagai bentuk solusi untuk bisa memecahkan masalah itu. Nah, ketika manusia dapat menyelesaikan masalah, maka hidupnya bisa sehat dan sejahtera. Kalau misalnya kesana nanti langsung aja ke labnya ya Bu ya? Langsung aja ke labnya, bisa langsung ke ketua jurusan juga boleh, langsung aja gitu. Dan kan kita juga punya webnya ya KS itu gitu. Nah, KS juga mendukung program SDGs. Salah satu dia mendukung di dalam mata kuliahnya itu ketika kita memberikan contoh dari setiap konsep-konsep teori, kita memberikan contoh salah satunya konsep SDGs. Jadi buat Akademia Bengkulu yang punya masalah ya Bu ya, boleh langsung ke pusat konsul di labnya Ilmu Kesejahteraan Sosial ya Bu ya. Nanti bakal dikasih solusi, diberi pertolongan. Masuknya ada masalah, keluarnya gak ada masalah lagi ya Bu ya. Gitu. Insya Allah. Dan Akademia Bengkulu itu dia ya penjelasan dari Ibu Yuni ya Bu ya, untuk SDGs dengan goal 3 tentang kehidupan sehat dan sejahtera. Terima kasih banyak Bu udah datang ke Suara FM ya. Sama-sama, makasih juga. Salam untuk semua ya. Salam sehat dan sejahtera. Salam sehat dan sejahtera. Ibu kalau misalnya ada salam-salam juga Bu untuk orang rumah mungkin. Oh enggak Bu ya. Oke, Akademia Bengkulu itu dia tadi ya perbincangan kita tentang kehidupan sehat dan sejahtera. Jadi buat Akademia Bengkulu yang pengen lihat kita ya Akademia Bengkulu Ibu cantik ini bisa langsung subscribe YouTube kita di Suara TV dan juga tekan loncengnya biar langsung nonton videonya nanti. Dan jangan langsung saja di-sharekan langsung dari gedung auditorium Universitas Bengkulu. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.